Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Jumpa lagi malam ini saya ingin membahas tentang film Upin Upin ya. Ini dari video yang disampaikan Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah di video saya sebelumnya waktu wawancara dengan Profesor Abdul Malik Karim. Itu beliau menjelaskan secara gambaran tentang proses pembuatan film Upin Ipin di studionya sana, Les Kopak ya, di Malaysia sana, dan beliau sangat terkagum-kagum, bahkan sampai menangis ketika menonton film di studio di Les Kopak sana. Di sini saya ingin menyampaikan khususnya kepada saudara-saudara yang ada di Malaysia, ini saya ingin memberikan pendapat ya, kenapa film kartun berjudul Upin Ipin itu sangat populer di Indonesia. Ini menurut pendapat saya, mungkin ada pendapat lain yang berbeda. Karena film itu ikonik pertama itu dari model bonekanya ya, model kartunya. Dia gundul, kemudian rambutnya di atas begitu, itu sangat mudah diingat ya. Kemudian karakternya juga lucu. Jadi Upin Ipin ini dua sosok yang sangat mudah diingat ya. Baik itu bonekanya atau karakternya maupun namanya. Upin Ipin itu kalau di Indonesia terutama di Jawa, Pak Arifin gitu biasanya dipanggil Pin, Upin itu biasa ya. Siapa Samsul Arifin dipanggil Ipin itu biasa. Sebenarnya panggilan-panggilan ini sudah pernah ada di kampung kami dulu ya. Orang dipanggil Upin, tapi ya Upin tok, nggak sampai Upin Ipin begitu, nggak. Ipin juga ada ya. Ipin, itu kita sudah memanggil nama Upin terhadap orang yang bernama Pak Arifin atau Samsul Arifin. Itu kadang-kadang dipanggil ya Upin. Kalau enggak ya Ipin. Nah, atau siapa begitu ya. Jadi dari segi karakter bonekanya itu sangat mudah diingat, kemudian namanya juga simple, Upin Ipin. Nah, itu simple sekali dan gampang diucap, sehingga itu menjadi daya tarik sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga lucu ya, lucu dan bahasanya bahasa Melayu yang kita paham. Jadi untuk bahasa Melayu yang disampaikan dalam film Upin Ipin itu mudah dipahami oleh orang Indonesia ya. Ya mungkin karena itu film ya, jadi sudah di setel gayanya, intonasinya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu bercampur-campur begitu, jadi mudah dipahami. Nah, sehingga bahasa Melayu yang dipraktekkan Upin Ipin itu sangat cocok dengan karakternya. Karakter dalam film itu sudah orangnya lucu, panggilannya mudah diingat, kemudian bahasanya juga lucu ya, bahasanya juga lucu dan mudah dimengerti. Nah, kemudian alur ceritanya juga sangat mudah difahami. Jadi tentang sopan santun, tentang ya lucu-lucu ya, usil ya, khas anak-anak kecil ya, kadang usil, kadang bertengkar. Itu memang ceritanya sangat membumi istilahnya. Ceritanya itu sangat ya kita jumpai di kehidupan yang nyata. Dan dia kadang-kadang ceritanya lucu ya toh, kadang-kadang ceritanya nyebelin ya, usil, kadang mengharukan sampai kita terharu begitu ya. Kemudian juga memberikan nilai-nilai yang positif. Nah, itu kenapa kalau saya dulu menonton itu ya bisa menikmati meskipun kita sudah tua ya. Meskipun itu filmnya anak-anak, dan saya melihat anak-anak kecil juga bisa menikmati dan sangat dekat dengan mereka. Bahkan dulu bonekanya itu awal-awal keluar film ini tahun 2007 ya, saya ingat. Saya membaca di Wikipedia itu 2007. Itu
setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian tuh bonekanya sangat laris, boneka Upin Ipin itu. Di pasar-pasar, di mana-mana itu bonekanya sangat laris, pernak-perniknya sangat laris. Dan itu diputar berkali-kali, satu episode dilihat 2 kali, 3 kali itu nggak bosen ya. Kita lihat lagi, kadang-kadang lihat TV, kadang-kadang lihat di YouTube atau di laptop atau kita download begitu dulu filmnya itu. Itu sangat-sangat menghibur dan sangat diterima oleh semua masyarakat Indonesia ya. Ya mungkin ada 1, 2 yang tidak menerima, tapi secara umum ini diterima dengan sangat baik. Bahkan banyak juga orang dari Indonesia yang kemudian studi banding ke studio Leskopak untuk melihat proses pembuatan film animasi tersebut. Dan ini merupakan menurut saya prestasi atau karya yang fenomenal dari Malaysia yang bisa bertahan lama di Indonesia sampai orang itu, sehingga orang jangan marah ya, orang Malaysia kadang-kadang kalau ke Indonesia itu pasti nanti akan disapa Upin Upin. Dari mana bang? Dari Malaysia. Langsung dibales Upin Upin, kenal Upin Upin. Ya karena begitu melekatnya judul film atau film Upin Upin itu di hati masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu, kenapa film itu disukai, bahasanya pas dengan karakternya. Kemudian nilai-nilai dalam film itu, alur filmnya, ceritanya juga bagus, memberikan pendidikan, moral dan sebagainya ya. Itu yang menurut saya ya, mungkin dari penonton yang lain yang dari Indonesia mungkin berbeda pendapat, itu juga boleh ya, tapi menurut saya seperti itu. Dan film itu nggak mboseni, bahasanya orang Jawa, nggak mboseni, nggak membosankan, nggak bikin gampang bosan. Karena lucu itu tadi. Memang rata-rata film lucu itu bisa bertahan. Kita kalau nonton filmnya Mr. Bean itu bolak-balik nonton pun juga ketawa. Kita kalau nonton Warkop Dono Kasino Indro itu meskipun itu film lama diputar sekarang yang masih ketawa. Itulah genre film yang lucu itu bisa bertahan bisa bertahan lama begitu ya. Nah, sehingga yang ada di benak kita orang-orang Indonesia, bahasa Melayu yang kita pahami itu ya bahasanya Upin Upin itu. Kita melekat bahasa Melayu itu ya identik Upin Upin, yang lucu, yang bahasa yang lawak, yang lucu, yang seperti itu. Ketika ada film lain dari Malaysia yang menggunakan bahasa yang sama dengan Upin Upin dan karakternya bukan film lucu, bukan film, ini menjadi agak berbeda, agak kurang pas. Seperti persis di Indonesia itu kalau ada film serius tapi pakai bahasa Jawa, itu jadinya kayak lucu juga. Itu ada di JTV, itu sebuah stasiun televisi di Jawa Timur miliknya Jawa Post Group, itu mendubbing film-film action, film-film dari barat itu dengan bahasa Jawa. Itu bisa dicek di YouTube. Film dubbing bahasa Jawa JTV itu keluar. Jadi film yang seharusnya garang, harusnya tegang, karena bahasa Jawa Timuran, jadi bahan lawaan, jadi lucu sekali. Itu bisa dicek di YouTube. Begitu juga mungkin ya bahasa Melayu yang di benak kita itu sudah melekat pada Upin Ipin, yang lucu, yang gemesin, yang menghibur. Itu kemudian kalau digunakan untuk film-film action yang kemarin misalnya Sheriff itu rasanya agak berbeda ya, agak berbeda. Jadi seperti itu. Dan saya harapkan semoga film Upin Ipin ini terus bisa berkembang, berkarya dan bertahan. Episode-episodenya terus berjalan dengan mengikuti tema-tema yang modern atau yang kekinian, mungkin seperti itu, supaya tidak ketinggalan isu ya. Jangan itu ada misalnya ini ada isu apa gitu ya, Upin Ipin harus bisa meng-create supaya menjadi sebuah episode yang menarik. Dan itu saya kira tim dari sana sudah memikirkan itu, nggak akan film ini akan kehabisan cerita. Hebat ya, hebat. Dan ini ya kita akui hebat, dan semoga terus berjaya ya. Upin Ipin semoga terus berjaya. Begitu saudara-saudara sahabat Amro Channel yang dimanfaatkan
Malaysia maupun di Indonesia yang mungkin ada punya alasan lain kenapa suka film Ipin Ipin, itu bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam persaudaraan. Semoga kita selalu sehat dan rizkinya selalu barokah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.